Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, akan disampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih salat awal hari kemarin, Rp3.755.000. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi atau 4 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.068.000. Pengeluaran sebesar Rp425.000. Lalu per malam ini total Rp448.000. Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi nota sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Sanadin atau Ibn dari MPC dari Section Alul Lisan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Sanadin atau Ibn MPC berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna لنهتدي لولا هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد. Bapak Ibu para jemaah salat tarawih Masjid Al-Amin rahimahullah, ini kita bersyukur kepada Allah karena dari sekian banyak kaum muslimin yang ada di sekitar masjid ini, Allah memilih kita untuk tetap istiqomah mengisi malam-malam Ramadan ini dengan ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah semuanya, tadi siang saya khutbah di sini, mudah-mudahan jemaah tidak bosan dengan saya. Dan tema yang saya sampaikan siang tadi adalah ya tentang pentingnya kita memiliki kecintaan kepada rumah Allah. Salah satu amalan yang akan menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah ada rasa cinta dengan rumah Allah. Sehingga kalau hati ini ada cinta, maka kita merasa bersalah, bahkan merasa berdosa kalau ada suara azan kita tidak mendatanginya. Ini yang pertama. Kepengen kan ya semuanya wafat husnul khotimah? Kepengen semuanya? Amalannya adalah cintai rumah Allah dengan memakmurkannya. Sa'ban tadi saya ceritakan itu adalah sosok sahabat yang tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah meskipun jarak rumahnya sangat jauh, 1 jam perjalanan, tapi dia gak pernah terlambat sholat berjamaah. Dan hanya kematian yang menghalangi dia
untuk tidak berjamaah. Dan indah meninggalnya karena dia meninggal setelah sholat qiyamul lail. Nah, yang kedua, amalan yang kedua, agar kita nanti saat berpulang ke rahmatullah, saat kita menghadap Allah, kita meninggal tersenyum, kita meninggalnya diridhoi sama Allah, ini ada amalan. Amalan ini kalau kita lakukan ini nilainya sangat tinggi. Kita dihitung di sisi Allah seperti orang yang sedang berperang, fisabilillah, sedang jihad jalannya. Bahkan meskipun kita malamnya nggak tarawih, nggak tahajud, tapi ditulis sama Allah seperti orang yang tahajud sepanjang malam. Subhanallah. Bahkan meskipun kita tidak pernah atau jarang-jarang saum sunnah, tapi dihitung kita seolah-olah orang yang saum setiap hari sepanjang tahun gak berhenti. Jadi kita dihitung sama Allah tuh seperti mujahid, seperti qaim, orang yang qiyamul lail sepanjang malam, siangnya puasa. Ini amalan yang luar biasa, dan inilah amalan yang bisa menghantarkan seseorang sampai akhirnya dia meninggal husnul khotimah. Ada yang tahu amalannya apa yang sekalian? Amalan apa yang nilainya seperti orang yang tahajud sepanjang malam, siangnya puasa sambil jihad sabilillah? Apa amalannya? Pengen semuanya, pengen mengamalkan amalan ini sehingga nanti menjadi ahli surga dan berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Mau saya kasih amalannya? Bilang mau? Mau? Serius? Ibu mau? Bu? Mau nggak amalan ini supaya kita diridhoi sama Allah, meninggalnya husnul khotimah? Amalannya adalah menyantuni janda. Mau? Ini mau. Menjadi janda bermicak semua. Karena si Patel mau tak ngarang-ngarangnya, enggak. Ini memang betul. Kenapa? Kok menjadi janda Pak Ustaz? Iya. Ada kisah nih, ada kan kisahnya Sa'ban, ya, itu sahabat. Ini kisahnya bukan sahabat, ini adalah orang soleh, bukan sahabat, bukan orang soleh yang hidup ya jauh dari kalangan sahabat. Kisah ini terjadi di Mekah. Jadi ada seorang ulama itu dia bermimpi ketemu Rasulullah. Mimpinya sampai berulang-ulang 3 kali berturut-turut. Di mimpi itu Rasulullah berpesan, berwasiat kepada ulama itu. Kata Rasulullah begitu, wahai fulan, temuilah seorang umatku bernama Abdullah di kota Riyadh. Jemput dia, orangnya ciri-cirinya wajahnya seperti ini, fisiknya seperti ini. Jemput dia, ajak untuk ibadah umroh. Ini pesan Nabi ini. Ulama ini awalnya nggak yakin ini mimpi dari Rasulullah. Tapi begitu malam kedua mimpi lagi, malam ketiga sama mimpi begitu. Udah kalau mimpi seperti itu, dia hakul yakin ini mimpi, berarti benar-benar ini mimpi adalah mimpi dari Rasulullah. Maka ulama ini akhirnya berusaha mencari orang itu yang Nabi tunjukkan fisiknya, wajahnya, tubuhnya seperti itu. Carilah. Dia berpikir, dia membayangkan ini orang pasti orang soleh,
Dia orang pasti orang alim gitu. Yang ada di pikiran dia, kenapa? Karena Nabi sampai hadir di mimpinya, gitu loh. Begitu cari-cari di kota itu, ya, ditanya sama orang, ketemu ternyata orang itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang alim, tapi seorang guru, ya. Orang awam, bukan guru, bukan habis Quran, bukan orang awam. Maka Bapak betul bersahabat dengan Allah, betul. Saya jauh-jauh datang ke sini karena mendapat pesan dari Nabi yang hadir dalam mimpi saya 3 malam berturut-turut. Saya disuruh menemui Bapak dan disuruh menjemput Bapak untuk ibadah umroh. Mungkin Bapak salah alamat. Bukan saya mungkin yang dimaksud Nabi. Enggak. Karena persis ya, wajahnya, fisiknya disebut Nabi seperti yang sampaikan. Orang itu menangis. Karena menangis. Karena dia tinggal di Riyadh kan nggak jauh ya, ke Mekah. Dia bilang sudah sekian tahun saya nggak pernah ke Mekah. Ya. Baik kalau itu merupakan pesan Rasulullah, saya mau ikut. Kayaknya ikut. Saya berumrah, ya, mau pulang balik ke rumahnya, dimintain, wahai Tuhan izinkan saya pengen sholat 2 rakaat sebelum saya tinggalkan Ka'bah. Boleh, di sholat ini 2 rakaat persis dekat Ka'bah. Rakaat yang terakhir, sujud terakhir, lama bangun. Ulama itu nungguin 10 menit, kok bangun, sampai setengah jam bangun. Maka wahai, boleh, ayo bangun. Begitu digoyang-goyang, dia meninggal dunia. Lagi sujud depan Ka'bah. Singkat cerita ini, setelah selesai pemakaman orang ini, ulama ini penasaran, apa sih orang ini amalannya kok sampai Allah istimewakan kematiannya begitu indah, meninggal depan Ka'bah. Coba saya mau tanya, Pak, kalau orang itu meninggal di sujud depan Ka'bah, itu ninggalnya bagus gak? Itu ninggalnya baik gak? Baik, Pak. Jarang. Itu kematian yang sangat dirindukan. Kematian sangat dirindukan orang meninggal di sujud. Maka setelah selesai pemakaman, didatangi istrinya. Wahai ibu, saya bertanya, bolehkah saya bertanya tentang suami almarhum? Boleh. Apa amalan suami ibu? Kalau malam gimana tahajudnya? Gimana baca Qurannya? Saya kalau malam tidur, Pak, nggak baca Quran, nggak tahajud juga, jarang-jarang tahajud, paling seminggu sekali juga enggak. Begitu dia. Bahkan ke masjid juga nggak setiap hari ke masjid. Loh, nih, heran nih, kok orang jarang tahajud, ya, jarang baca Quran, bahkan ke masjid itu nggak rutin, kok bisa meninggalnya husnul khotimah depan Ka'bah? Nah lagi, terus sahurnya gimana? Suami kamu gimana puasanya? Puasa sunnahnya gitu. Wah, suami saya mah kalau pekerja keras, Pak, kerja berat, buruh, nggak pernah masuk, nggak pernah sahur dan Kamis. Oh gitu. Terus pasti dia punya kebiasaan baik selain itu. Adakah amalan dia yang lain? Dan saya tahu nih, Pak, suami saya itu kalau dia punya rezeki, apakah makanan, apakah ya yang lain-lain, dia selalu ya bagi tetangganya itu janda sebelah rumah saya.
bahkan gaji dia itu setiap bulan itu dibagi dua, separuh buat saya, separuh buat janda tersebut. Anak yatimnya ada 5 orang. Nah, kata ini ulama, inilah mungkin amalan dia yang naik ke langit, yang Allah terima, sehingga membuat dia orang yang dikasihi, diridhoi oleh Rabb-Nya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Kata orang ini, karena Nabi bersabda, siapa yang membantu meringankan beban para janda, orang miskin, anak yatim, seperti orang yang jihad fisabilillah. Au qalqa ini layak turu, bahkan dia seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam, enggak pernah tidur. Au kasal ini, bahkan seperti orang yang puasa sepanjang hari, enggak pernah berhenti. Subhanallah. Amalannya cuma jadiin janda. Tapi Pak Abdul, hati-hati dalam dunia perjandaan. Janda itu banyak jenis, yang semua janda wajib disantuni. Bapak ya, halo, ini orang asik nih, luang nih, begitu ya. Gua kan nggak tahajud, jawab suah, begitu itu jandanya dah. Lihat dulu jandanya bagaimana dulu disantuni, ya Bu, tujuh Bu, ibu kesempatan itu ya. Banyak jenis janda dalam dunia perjandaan, banyak janda. Satu, nih janda yang berbuat satu, jaket apa? Janda sengketa. Janda sengketa. Baru cerai sama suaminya nih, baru 2 bulan. Lagi proses pengadilan, belum putus. Namanya apa? Jaket itu nggak boleh disantuni, bahaya. Ya. 2, jamur janda di bawah umur. Tadi ya, boleh tuh. Kan kalau di Bojonegoro tuh masih ada tuh anak baru lulus SMP dinikahin, bener? Ada tuh kan itu anak baru 12 tahun dinikahin sama orang tuanya. Suaminya kecelakaan, mati itu meninggal, berarti umur tahun jadi janda, namanya jamur. Jadi bawah umur, itu nggak wajib santuni, wajib. Ya, jahe janda herang, oh enggak. Apa lagi? Jatuli janda 7 kali. Kawin cerai, bontolan kawin gitu. Nah, itu nggak harus santuni. Janda kaya, kontrakannya 40 pintu, nggak usah. Nah, yang wajib santuni itu gimana? Janda miskin, nggak punya pekerjaan, tanggungannya banyak, anaknya banyak, nah itu yang wajib disantuni, wajib dibantu. Kalau kita punya perhatian, kita mau menggunakan hak yang kita miliki untuk membantu anaknya yang sekolah, kita tanggung dari SD, SMP sampai anak itu selesai, kita yang tanggung. Nah itu, kalau kita bantu seperti itu, dapat pahala itu seperti orang yang lagi jihad. Dan puncak-puncaknya seseorang itu berbuat baik kepada janda ketika dia berani menikahinya. Wassalamualaikum. Ada yang tahu? Berani? Kalian mau ngamalin itu, berani diam semua, dicet dah. Iya, itu puncaknya. Jadi kalau nih Pak Abdul nikah sama janda 10 tahun, ya, maka 10 tahun dihitung sedang tahajud, 10 tahun dihitung sedang puasa. Mantap. Cuma di situ nggak mudah untuk mengamalkannya. Berat, betul kan? Berat kenapa? Karena kita harus ya tambah beban,
terus harus negosiasi sama istri, ya kan? Mau kondisikan istri dulu siapa kagak, itu nggak mudah, gitu. Nah, ini ya di antara amalan mulia. Kenapa itu orang husnul khotimah? Dia nggak pernah tahajud, nggak pernah saum sunnah, amalannya ternyata dia menyantuni janda. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan ya Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda miskin. Insya Allah. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nenek Sofyan memakan sini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.